لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Hadirin yang Allah muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk menghadiri majelis ilmu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman surga. Dikatakan sebagai taman surga karena memang majelis ilmu adalah jalan termudah untuk kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan yang pada jalan tersebut dia mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan bagi dia jalan untuk menuju surga. Di antara jalan-jalan surga adalah majelis-majelis ilmu. Kita menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat ilmu. Hakikat ilmu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang lurus dari para ulama as-salaf was-salih, dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu min Al-Quran wa Shahih Sunnah. Kita sudah masuk pada pembahasan tentang hukum membaca Al-Quran tanpa menyentuh Al-Quran itu sendiri bagi orang yang dalam kondisi hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Contoh gampang, ada orang sehabis buang air kecil atau sehabis buang air besar, dia hanya cebok saja dan dia belum berwudu untuk menghilangkan hadas kecilnya. Bolehkah dia membaca Al-Quran dalam kondisi dia berhadas kecil dan belum melakukan kesucian dengan cara berwudu? Atau mungkin orang yang terkena hadas besar, misalnya seorang wanita dalam kondisi yang sedang haid atau seorang wanita yang dalam keadaan nifas. Tentu wanita yang nifas dan wanita yang haid, mereka berdua dalam kondisi hadas besar, karena haid dan nifas adalah hadas besar. Atau mungkin ada sepasang suami istri yang melakukan hubungan intim setelah selesai sholat zuhur. Lalu setelah itu si suami ingin membaca Al-Quran, tapi belum sempat mandi besar. Bolehkah dia lakukan hal itu? Kita lihat. Qiraatul Quran min ghairi massin lil muhdits. Kita sudah jelaskan tentang hukum menyentuh Al-Quran pada pertemuan kemarin. Sekarang kita berbicara tentang membaca Al-Quran tanpa saya menyentuh. Berarti apa? Entah itu Al-Quran sudah terbuka lalu saya baca, atau saya membaca dengan hafalan yang saya miliki, gitu ya. Nah, kalau menyentuh Al-Quran kan tentu kita sudah sebutkan kemarin bahwa sangat dianjurkan bagi orang yang berhadas sebelum dia
Begitu juga sebaliknya, orang yang membaca Al-Quran belum tentu sambil menyentuh Al-Quran. Bisa jadi dia membacanya dengan amalan dia. Apa hukumnya jika dia membaca Al-Quran dalam kondisi dia berhadas kecil atau berhadas besar? Qira'atul Quran min ghairi masjidil muhdits sawa'un al-hadathul asghar aw al-akbar fala ba'sa biha. Boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuh Al-Quran itu sendiri bagi orang yang berhadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar. La ba'sa bihi, tidak masalah. Fi awhali aqwalil ulama, menurut pendapat ulama yang paling kuat. Berarti di sana ada perselisihan pendapat. Tapi pendapat yang menurut pendapat yang paling kuat fi awhali aqwalil ulama, tidak apa-apa membaca Al-Quran sampai itu dalam kondisi hadas kecil atau hadas besar. Wal amru fiha aisar min al-amri fi masil mushaf. Bahkan urusan membaca Al-Quran dalam kondisi berhadas itu lebih ringan ketimbang menyentuh Al-Quran dalam kondisi berhadas. Jadi membaca Al-Quran dalam kondisi berhadas itu masih jauh lebih ringan ketimbang menyentuh Al-Quran dalam kondisi berhadas. Kenapa demikian? Yang pertama, alasannya yang pertama, la yasihu syai'un marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fil man'i min al-qira'ah. Tidak ada satupun dalil yang sahih yang sampai sanadnya kepada Rasulullah yang menjelaskan tentang larangan membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas baik kecil atau hadas besar. Berarti harus ada dalil larangannya. Wa kullu ma warada dha'ifun la taqumu bihi hujjah. Ada hadis-hadis yang ada, semuanya adalah hadis-hadis yang dhaif, yang tidak bisa atau tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, argumen. Seperti hadis Abdullah bin Amr dikatakan la yaqra'ul junub walal ha'idu syai'an min al-Qur'an. Kata Abdullah bin Amr bin al-As, dia melakukan hadis ini kepada Rasulullah. Orang lelaki yang junub, lelaki yang dalam kondisi junub, la yaqra' syai'an min al-Qur'an, tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Begitu juga walal ha'id taqra'ul Qur'an syai'an min al-Qur'an. Begitu juga wanita yang sedang haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Itu hadis yang pertama yang katanya melarang wanita haid dan lelaki junub untuk membaca Al-Qur'an. Nanti kita akan bahas bagaimana posisi hadis ini. Lalu hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Rawah. Hadis Abdullah bin Rawah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqra'a ahadun minna al-Qur'ana wa huwa junubun. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang di antara kami membaca Al-Qur'an dalam kondisi junub. Ini hadis Abdullah bin Rawah. Nanti kita akan ketahui bagaimana posisi hadis tersebut. Hadis Abdullah bin Malik dikatakan idza tawaddatu wa ana junubun akaltu wa syaribtu. Jika aku berwudu dan ketika itu aku dalam kondisi junub, maka aku sudah boleh makan dan aku sudah boleh minum. Maksudnya orang dalam habis hubungan intim misalnya, untuk dia makan dan minum dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Habis hubungan intim ini mungkin kita kelelahan untuk minum, maka sebelum kita makan dan minum dianjurkan kita berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana ini juga adalah hadis Umar bin Khattab, ayana mu'akadna wa huwa junubun. Bolehkah seorang di antara kami tidur dalam kondisi dia sudah junub? Maksudnya junub dengan hubungan intim. Maka Rasulullah
sifatnya bukan gelap. Tapi kalau misalnya ada seorang suami atau seorang istri yang sebelum ruangan intim benar-benar letih, dia langsung tidur, langsung ngorok misalnya, bagaimana Ustaznya? Sudah, dia tidak berdosa. Atau orang benar-benar kegiatan, kehausan, kecapean, habis ruangan intim langsung meledak botol aqua yang ada di sampingnya, terus tidur. Berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Dia benar. Cengar-cengar banget. Ingat ya, wala usalli wala aqra hatta agtasil. Namun sampai pun saya sudah berwudu, ketika saya dalam kondisi junub, saya memang makan, saya memang minum, tapi saya tidak melaksanakan sholat karena belum bisa. Wala aqra, dan saya pun tidak akan membaca Al-Quran hatta agtasil, sampai saya mandi terlebih dahulu. Kita lihat apa kata muallif, apa kata pengarang buku ini. Fakulluha la tasih. Semua hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang katanya mampu sampai ke Rasulullah, yang menyatakan laki junub dan wanita haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran, dan hadis Abdullah bin Rawah yang menyatakan bahwa Nabi melarang seorang di antara kalian untuk membaca Al-Quran dalam kondisi junub, dan juga hadis tadi Abdullah bin Malik yang menyatakan bahwa kalau saya dalam kondisi junub, untuk saya makan dan minum maka saya berwudu. Tapi setelah itu pun saya tidak sholat dan saya tidak membaca Al-Quran sampai saya mandi. Semua hadis ini dinyatakan dhaif. Kita lihat. Untuk Rafil Irwa, silahkan lihat kondisi hadis-hadis itu di dalam kitab Irwaul Ghalil karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan juga dari ta'lim Syekh Masyhur Hasan Salman, yaitu muridnya Syekh Shalih Muhammad bin Nasir bin Albani. Jadi Irwaul Ghalil punyanya Syekh Albani, dan komentar dari Syekh Masyhur Hasan Salman juga murid dari Syekh Albani pada hadis Al-Khilafiyah, dalam buku Al-Khilafiyah punyanya Imam Al-Baihaqi. Ini bisa kita lihat, ternyata hadis seperti itu. Berarti bagaimana untuk alasan ini saja berarti tidak ada larangan. Berarti tidak ada larangan yang jelas-jelas benar, yang jelas-jelas sahih, yang benar-benar melarang orang junub atau orang berhadas untuk membaca Al-Quran. Karena hadisnya semuanya dhaif. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, sabata an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yadhkuru Allah fi kulli ahyanihi. Diriwayatkan dalam sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan diriwayatkan secara mu'allaq, oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dari Aisyah semoga Allah meridainya, dia berkata, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi beliau. Beliau selalu berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi beliau. Dan di antara bentuk zikir adalah membaca Al-Quran. Di antara bentuk zikir adalah membaca Al-Quran, dan ini dilakukan oleh beliau dalam setiap kondisi. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Maksudnya secara mu'allaq, oleh Imam Bukhari hanya disebutkan perawi sahabatnya saja. Jadi umumnya hadisnya Imam Bukhari itu diriwayatkan dari Imam Bukhari, dari gurunya sampai ke sahabat, sampai ke Nabi. Jadi Imam Bukhari biasanya mengatakan haddatsana al-Faryabi, guruku Al-Faryabi memberitahukan kepada sebuah hadis dari gurunya, siapa nanti disebutkan, Ibnu Mutanaka atau siapakah sampai nanti ke seorang sahabat yang meriwayatkan hadis itu sampai ke Rasulullah. Itu biasa yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Nah, tapi ada juga beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari langsung disebut nama sahabatnya tanpa beliau menyebutkan siapa dari tabi'in atau dari gurunya yang meriwayatkan hadis ini. Ini namanya hadis mu'allaq. Nah, cuma ta'liq Bukhari
Bukhari itu disepakati oleh sebagian ulama bahwa hadis mu'allaq Bukhari adalah hadis yang sahih. Karena Imam Bukhari tidak akan mentarik sebuah hadis atau meriwayatkan hadis secara mu'allaq kecuali hadis itu benar-benar sahih. Jadi mu'allaq ini bukan pelajaran fikih sebenarnya. Ini pelajaran ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis. Mu'allaq itu ada dua, mu'allaq bil jazmi atau mu'allaq bil ghairil jazmi. Kita akan pelajari sama waktu insyaallah. Nah, jadi alasan yang kedua, ternyata Nabi berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi. Dan di antara bentuk zikir adalah membaca Al-Quran. Berarti bisa kita simpulkan bahwa Nabi pun membaca Al-Quran dalam setiap kondisi. Baik, apakah beliau suci atau dalam keadaan berhadas. Ini diriwayatkan oleh Aisyah, dan Aisyah adalah istri beliau yang tahu bagaimana kehidupan keseharian beliau. Yang meriwayatkan kuntu aghtasilu ana wa Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kulluna junub. Beliaulah Aisyah yang menceritakan, aku mandi bersama Rasulullah dalam satu bejana, dan masing-masing kami dalam kondisi junub. Berarti mungkin baru saja hubungan intim. Masing-masing kami meraup air dari air bejana tadi. Ini menunjukkan bahwa air yang digunakan oleh Nabi juga digunakan oleh Aisyah. Pasti ada cipratannya pada air tersebut. Dan ternyata Nabi tidak memutar-mutir hukum air musta'mal. Berarti air musta'mal sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau masih dalam kondisinya yang suci, maka dia pun dapat mensucikan. Kenapa? Karena Nabi dan Aisyah mandi berdua dari satu bejana, masing-masingnya dalam kondisi junub, dan masing-masingnya mengambil raupan air dari bejana tadi. Dicipuk. Itulah. Nah, sehingga Aisyah tahu kondisi apapun yang beliau, yaitu Nabi SAW, berada padanya. Nah, jadi hadis ini hampir tidak bisa kita mungkiri, karena Aisyah yang tahu kondisi Nabi. Alasan yang ketiga, kenapa hukumnya dibolehkan orang yang berhadas baik kecil atau besar untuk membaca Al-Quran tanpa dia menyentuh Al-Quran? Alasan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam amara al-qayyada bil khuruj yawm al-'id fayakunna khalfan nasi fayukabbirna bi takbirihim wa yad'una bi du'aihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan wanita-wanita yang haid untuk tetap ikut keluar mendatangi musola-musola pelaksanaan sholat Id. Jadi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, semua kaum muslimin dianjurkan untuk keluar, sampai pun anak kecil, sampai pun wanita-wanita yang dalam kondisi haid atau nifas. Sampai diriwayatkan oleh para sahabat dan juga diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah, oleh Ummu Hani dan para sahabat wanita yang lain, sampai-sampai gadis-gadis belia mereka keluar dari tempat pingitan mereka untuk menghadiri pelaksanaan sholat Id. Padahal di zaman dulu wanita-wanita yang berada di dalam rumah pingitan itu tidak keluar untuk sholat berjamaah. Gadis-gadis muda tidak keluar untuk sholat berjamaah. Seringkali yang keluar itu yang sudah tua-tua untuk sholat berjamaah. Tapi untuk pelaksanaan sholat Id semuanya disuruh keluar. Sampai pun wanita yang sedang haid diberitakan oleh Nabi untuk keluar. Apa untuk sholat Id? Bukan untuk sholat Id, tapi untuk menghadiri syiar Islam. Kita lihat, fayakunna khalfan nas, dan mereka berposisi di belakang orang-orang. Jadi berposisi
posisi di bagian pojok karena mereka nggak sholat, maka berada di bagian pojok. Nah, di belakangnya orang-orang. Fayukabirna bitakbirihim, mereka tetap bertakbir sebagaimana kaum lelaki bertakbir. Tapi takbirnya nggak teriak-teriak karena suara perempuan bisa menggoda. Nah, takbirnya tidak teriak-teriak. Takbir hanya diri mereka saja yang bisa mendengarnya. Wa yad'una bi du'aihim, dan kaum wanita pun juga ikut berdoa sebagaimana kaum lelaki berdoa. Dan kita sama-sama tahu yang namanya doa ada yang diambilkan dari Al-Quran dan ada juga yang diambilkan dari Sunnah. Ya benar. Doa dari Al-Quran malah lebih banyak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya benar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan. Banyak sekali doa-doa yang diambilkan dari Al-Quran. Nah, di sini kaum wanita pun sampai punya haid harus ikut berdoa seperti doanya kaum lelaki. Fafihi anna al-haid tukbiru wa tadhkuru Allah azza wa jalla. Anna al-haid tukbiru wa tadhkuru Allah azza wa jalla. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang haid tetap bertakbir, menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara berzikir adalah membaca Al-Quran. Alasannya apa? Biar sedikit lebih menekankan bahwa orang-orang yang dalam kondisi haid, wanita maksudnya dalam kondisi haid, laki-laki dalam kondisi junub, atau mungkin kita secara umum dalam kondisi hadat kecil, kalau kita membaca Al-Quran sumonggo. Karena kalau pas kita lagi di bis itu ya kita pengang-pengong, ini kita membaca Al-Quran. Apalagi nanti ada pengamen banci. Terus kalau kita pura-pura tidur, kadang banci itu nakal. Ayo yang pura-pura tidur nanti tak cium loh. Mungkin kita baca Quran. Baik kita pegang atau kita dengan hafalan kita. Wah, saya belum wudu nih, saya baru pipis tadi. Kok saya pikirin? Nah, karena memang tidak ada dalil yang melarang kita membaca Al-Quran ketika kita dalam kondisi haid kecil. Ada besar saja tadi dalilnya dohif kok. Bahkan wanita haid ada disuruh berangkat untuk menghadiri pelaksanaan sholat Id kalau mereka tidak sholat, hanya sekedar untuk berzikir dan berdoa. Nah ini ya, menunjukkan bahwa agama kita agama yang benar-benar mudah, walaupun tidak boleh kita sepelekan. Yang keempat, waqala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu taala anha wa hiya haid. Nabi pernah bersabda kepada Siti Aisyah, istri beliau, dan ketika itu Siti Aisyah sedang dalam kondisi yang sedang haid dan dalam musim haji. Aisyah sudah melaksanakan ihram untuk haji. Nah, sudah meniatkan ihram untuk haji, tiba-tiba Siti Aisyah terkena haid. Padahal wanita yang terkena haid dalam kondisi umrah atau haji benar-benar akan kesulitan, karena wanita haid tidak boleh tawaf seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lain. Wanita haid tidak boleh tawaf. Padahal di antara rukun haji dan rukun umrah adalah tawaf. Berarti kalau ada wanita haid yang umrah atau haji tidak bisa tawaf, berarti tawaf dan umrahnya batal. Nangislah Aisyah. Nangis dan curhat ke Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat Aisyah nangis, tanya, "Mayuki, kenapa kamu nangis wahai Aisyah?" Maka Aisyah mengatakan, "Nafistu ya Rasulullah, aku dalam kondisi haid ya Rasul." Nafistu artinya aku sedang haid, karena haid sama dengan nifas sama dengan haid hukum-hukumnya. Maka Rasulullah SAW tidak nakut-nakutin Aisyah, "Ya apa
Madinah ke Mekah batal. Bagaimana sih ya? Enggak. Tapi diperbesar jiwanya Aisyah. Apa kata Rasulullah? If'ali ma yaf'alul hajj. Lakukanlah olehmu seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang haji. Kamu tetap berihram, tetap. Kamu tetap sa'i, tetap. Kamu tetap wukuf di Arafah, tetap. Kamu mabit di Muzdalifah, tetap. Semua amalan-amalan haji lakukan. Nah, di antara amalan-amalan haji kan apa? Ada membaca Al-Quran. Kalau sholat jelas nggak boleh karena dengan hadis yang lain. Ya, dengan hadis yang lain. Ini kita berbicara tentang amalan-amalan hajinya ya. Di antara amalan-amalan haji juga membaca Al-Quran. Kalau kita tawaf itu kan ada membaca apa? Ketika sa'i kita membaca apa? Inna shafa wal marwata min sya'airillah. Ya, abda'u bima bada Allah bihi. Inna shafa wal marwata min sya'airillah. Wa man hajja al-baita i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Ini juga tidak ayat Al-Quran. Orang sa'i membaca ayat itu. Ketika kita tawaf ada juga doa dari ayat Al-Quran yang kita baca. Ketika kita mulai dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rukun Yamani ke Hajar Aswad, insya Allah mudah-mudahan kalau Bapak yang di sini ketika punya niat yang tulus, Allah mudahkan keberkahan mudah-mudahan. Dan cari yang murah meriah saja, jangan yang mahal-mahal, cari yang murah meriah, jangan yang mahal-mahal. Yang penting bisa berangkat ke sana, fasilitasnya ecek-ecek tidak masalah. Yang penting nilai ibadahnya, bukan nilai fasilitasnya. Banyak di antara kita ini memilih fasilitas, sehingga ketika berangkat umroh itu, ketika fasilitasnya tidak seperti yang dijanjikan, cuma cara ini, cara itu katanya ya, katanya hotelnya depan Ka'bah, depan Ka'bah nggak ada hotel mas, depan Ka'bah itu masjid, di Masjidil Haram kalau ada Ka'bah, kalau hotelnya depan Ka'bah, ya udah depan Masjidil Haram. Kita butuh usaha, kalau ada dia padat. Ini dia yang penting kita punya yang tulus, insya Allah berangkat. Nah, di antara Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad kita baca doa yang kita minta dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebanyak-banyak yang kita bisa lakukan ketika itu. Ketika sudah nyampe di Hajar Aswad, kalau kita bisa nyentuh Hajar Aswad kita sentuh. Bisa kita cium itu lebih bagus. Tidak bisa kita cukup melambaikan dan kita sebut Bismillah Allahu Akbar dan jalan. Gak usah, masa ini dibuat berdoa depan Hajar Aswad sambil dorong-dorong sama orang. Tidak. Ini kita lihat. Kata Nabi, "If'al ma yaf'alul hajj", lakukan oleh wahai Aisyah seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang haji dari pekerjaan haji, dari amalan-amalan haji. Ghaira an la tatufi bil bait, tapi kamu tidak boleh bertawaf di Ka'bah. Cuma tawaf yang tidak dibolehkan. Lihat, wala ma'lum anna al-hajja yadhkurullaha wa yaqra'ul Qur'ana. Maklum adanya bahwa orang yang melaksanakan haji pasti berzikir kepada Allah dan pasti membaca Al-Quran. Dan ini tidak dilarang. Berarti membaca Al-Quran dalam kondisi haid boleh. Ustaz, berarti saya yang sedang haid boleh ngajarin TPA? Monggo. Orang yang sedang haid boleh ngajarin TPA? Monggo. Boleh ngajarin Al-Quran anak-anak? Boleh. Namun sebaiknya berwudu terlebih dahulu untuk mengurangi janabah, untuk meringankan janabah seperti yang dilakukan oleh Atha bin Abi Rabah ketika mereka hendak melihat para sahabat yang masuk ke masjid dalam kondisi junub. Atha bin Abi Rabah itu tadi melihat para sahabat Nabi masuk masjid dalam kondisi junub. Tapi kata Atha, "Idza tawaddau wudu'akum lis-shalah." Tapi sebelumnya mereka masuk masjid itu sebelumnya mereka berwudu terlebih dahulu. Tujuan dari wudu tersebut adalah untuk meringankan janabah. Tayyib Allah wa iyyakum jami'an.
Saya mau ganti ya, yang bawa dari Pak Susilo. Nah, yang pertama katanya saya dengar ada anak SMA di sini yang ikut hadir. SMA 7 atau SMA berapa itu? Lupa saya. Ada ngaji juga ngaji. Ayo, maju pakai tangan saja sudah. Nah, saya tanya nanti kalau bisa jawab saya kasih buku ini. Buku judulnya No Smoking. No Smoking tidak bawa karena kan anak-anak SMA kan lagi pencarian jati diri, menganggap dirinya lagi populer seperti yang di iklan rokok, akhirnya yang kotor. Nah, karena kan rokok kan akan menyebabkan potensi kan gitu, kematian dan potensi. Nah, tapi ternyata kalau di iklan itu kan kayaknya laki-laki kotor ya, naik mobil di terbang terjun payung, nanti naik jet terbang itu, padahal mereka haji. Nanti dia pasti suruh. Pertanyaan, bolehkah laki-laki yang junub masuk masjid? Minggu kemarin sudah dikatakan ya, bolehkah laki-laki yang junub masuk masjid? Monggo anak SMA. Ya sudah, untuk bapak-bapak. Tapi bukunya bukan tidak rokok, tapi saya bisa nggak menyindir ya. Ya, itu bapak-bapak hadiahnya bagus ini. Tentang inti ajaran Islam, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih yang dipahami para sahabat, atau sunnah-sunnah yang dibedakan, nanti bisa dipilih. Bolehkah laki-laki yang junub atau wanita yang haid masuk masjid untuk kebutuhan apapun terserah? Bolehkah? Pertanyaannya gampang, bolehkah? Jawabannya tinggal boleh atau tidak saja. Mungkin bapak-bapak ada yang tahu cuma karena Ibu Muhammad dan juga nggak masalah ya. Wes masuk sini. Jawab. Dia bilang nggak boleh pun tidak masalah. Dan semua dalilnya adalah, atau alasannya adalah, lebih tepat alasannya, tidak ada satu dalil pun yang tegas mengharapkan orang-orang yang haid dan junub untuk masuk masjid. Ketika Nabi mengatakan inilah mu'idul masjid di junubi wal ardin, aku tidak harapkan masjid untuk lelaki yang junub atau wanita yang haid. Hadis ini dhaif. Ustaz, tapi di Al-Quran disebutkan bahwa tidak boleh masuk masjid kecuali hanya menyeberang jalan saja, hanya untuk kebutuhan, misalnya ngambil sesuatu di masjid, tidak untuk yang buat di masjid. Nah, boleh, intinya boleh, seperti hadis Barokah atau bin Rabah tadi, bahwa boleh masuk masjid tapi dengan syarat berwudu terlebih dahulu untuk meringankan janabah. Begitu juga wanita yang sedang haid boleh masuk masjid, berwudu terlebih dahulu, dan dia benar-benar menyumpal bagian kemaluannya dengan pembalut untuk memastikan tidak ada najis yang keluar, untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah. Kadang-kadang ada pengajian-pengajian, apalagi pengajian tentang keluarga sakinah, seperti yang mau diadakan di Sidoarjo tapi gagal. Ya kan? Gak jadi. Tapi kalau jadi, wanita-wanita datang misalnya ke masjid untuk menghadiri
Jadi ada beberapa amal perbuatan yang kita diajarkan untuk memulainya dengan berwudu terlebih dahulu. Nanti saya akan sebutkan, dan masih ada 4 hadiah. Jadi kalau nanti ada pertanyaan jangan sungkan untuk jawab. Salah benar saya kasih hadiah. Iya, kita sama-sama belajar kok. Kita sama-sama belajar. Oh ini terserah saya, kalau visualisasi terserah saya. Mau saya kasih orang yang nggak bisa jawab, yang jawab bisa saya kasih. Nah, mau nggak syaratkan loh. Silakan. Kita lanjutkan untuk membahas beberapa poin berkaitan dengan perkara-perkara yang kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum kita mengamalkannya. Mungkin saya ingin melontarkan ini bentuk pertanyaan kepada para hadirin. Amalan apa saja yang kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum kita memulai melakukan amalan tersebut? Bentuknya dianjurkan ya, bukan wajib ya. Dianjurkan. Monggo. Ada perhatian. Tidak usah sungkan. Monggo. Mau baca Al-Quran dulu. Monggo. Ayo yang lain, silakan Pak. Pak, untuk mana? Yang ini apa ada Pak Smoky? Silakan. Sama. Sama. Oh, selesai hubungan. Ada jenggot dia selalu ada. Satu lagi belum? Bangun tidur. Sebelum tidur tidak ada bangun tidur. Mau lagi? Ya, saudara. Mau dulu. Jadi mau dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Manusia lahu perkara-perkara yang tidak dianjurkan berwudu terlebih dahulu sebelum kita melakukan atau melaksanakan perkara-perkara tersebut. Yang pertama, inda dzikrillah, ketika kita berzikir kepada Allah, termasuk di antaranya sebelum kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan salah satu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yadkhulu fihi mutlaqul dzikri wa qira'atil Qur'ani wa tawaf bil Ka'bah wa ghairiha. Ketika kita berzikir kepada Allah, masuk di dalamnya segala macam bentuk zikir. Di antaranya adalah membaca Al-Qur'an, tawaf di Ka'bah dan lain-lain. Yustahabul wudu lidzalik, kita dianjurkan untuk berwudu untuk kebutuhan zikir. Hadisnya adalah hadis Muhajir ibnu Qunfud. Hadisnya Muhajir ibnu Qunfud annahu sallama ala nabi. Jadi Muhajir ibnu Qunfud, semoga Allah meridainya, pernah mengucapkan salam kepada Nabi. Wa huwa yatawadda, dan ketika itu Nabi sedang berwudu. Falam yarudda alaihi hatta tawadda, dan Nabi tidak menjawab salam al-Muhajir ibnu Qunfud sampai Nabi benar
menyebut nama Allah ketika aku dalam kondisi yang tidak suci. Kita lihat bagaimana Nabi SAW menjaga sebutan nama Allah. Karena kalau mengucapkan ada sebutan nama Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tujuan ini Rasulullah tidak mau menjawab salam muhajir sampai beliau selesai dari wudhunya. Dan beliau memberikan alasan kepada muhajir, tidaklah menghalangiku untuk menjawab salam tadi, melainkan aku benar-benar ingin mengucap salam dalam kondisi suci. Dan salam adalah zikir. Ini dia. Kita lihat bagaimana Nabi SAW benar-benar menjaga adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau saja salam yang hanya ada satu nama Allah di situ, Nabi SAW benar-benar tekankan untuk berwudu sempurna wudu terlebih dahulu. Maka ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita tawaf dan lain-lain, maka kita sangat dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, inda iradatin naum atau inda naum, ketika hendak tidur. Ketika kita mau tidur, ini yang biasa dilakukan oleh Nabi. Beliau berwudu, beliau bersuci, lalu beliau membaca wirid-wirid, membaca al-mu'awwidhatain, membaca Qul ahad, membaca Qul berbinas, Qul berbin, pada bulan sampai 3 kali. Lalu beliau menginginkan pada kedua tangannya, lalu beliau mengusap sekujur tubuhnya. Nah ini kita lihat. Anil Bara bin Azib, diriwayatkan dari sahabat Bara bin Azib, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza ataita marja'aka, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwudulah engkau terlebih dahulu sebagaimana kamu berwudu untuk salat, berwudu yang sempurna. Tsumma qajir ala shiqqikal ayman, lalu berbaringlah engkau pada lambung sebelah kanan. Jadi ini dia, tusuk sebelah kanan. Nah, kita tidur begini, ya, dengan tusuk sebelah kanan, bukan malah sebelah kiri. Apalagi membelakangi istri. Maka istri itu kita taruh sebelah kanan kita ketika kita tidur, tapi menghadap istri kita. Masya Allah ya, jangan dekat, jangan taruh sebelah kiri kita istri itu. Sehingga kita kalau tidur mau berbaring melihat istri kita malah menggelati sunnah. Maka kita cari sunnah dan sunnah yang lain. Itu. Belum kayak Sumpah lalu berdoalah engkau, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan jiwaku ini kepadamu. Kita lihat di sini ada tidur. Ternyata tidur pun ada adabnya. Itulah Islam. Tidur dalam orang tidur saja tidak ada adabnya. Semua dalam kesehatan kita ada adab-adab yang telah dikatakan oleh Rasulullah. Makanya yang disebutkan tadi, kalau kita di dalam hadis Jabir bin Abdullah, kalau kita yakin kita bisa bangun malam, maka kita sholat malamnya pas kita tahajud bangun malam. Tapi kalau kita tidak yakin kita bisa bangun
yang saya sebutkan dalilnya? Sulit, tapi saya sudah disebutkan tadi dalilnya. Dari Abdullah bin Malik yang katanya hadisnya dhaif tadi, dan saya sebut singgung hadisnya Umar bin Khattab. Monggo. Tinggal dilanjutkan hadis Umar bin Khattab, ayo. Pakai bahasa Indonesia saja. Nah, sudah. Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami boleh tidur ketika dia dalam kondisi junub?" Dijawab oleh Nabi, "Iya, boleh apabila dia telah berwudu seperti wudunya untuk sholat." Dan ini pun hukumnya berlaku sama bagi orang yang pengen makan dan minum, seperti hadis Abdullah bin Malik. Aku berwudu ketika aku dalam keadaan junub, lalu aku akan makan dan minum setelahnya. Tapi aku tidak akan sholat dan aku tidak akan baca Quran sampai aku mandi. Dan jadi boleh. Kalau cuma sholat, berarti nomor 3 apa? Lil junubi idza arada al-akla aw syurba aw an-nawma aw muawadat al-jima'. Orang yang sedang dalam keadaan junub apabila hendak makan, hendak minum, hendak tidur atau hendak mengulang babak baru perjimaan. Hendak mengulang babak baru perjimaan, insyaallah. Nah, maka dianjurkan untuk berwudu. Nah, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak ini. Apa dalilnya? An Aisyah qalat, diriwayatkan dari Aisyah semoga Allah meridainya. Kemarin saya baru sebutkan riwayat-riwayatnya tadi ya. Riwayat yang tentang tidur, yang tentang zikir, wudu untuk zikir, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Darimi, Imam Ahmad, dan hadisnya sahih di dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Shahihah. Lalu hadis tentang tidur tadi, berwudu sebelum tidur, hadisnya juga sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga oleh Imam Muslim, oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan oleh Imam Nasai. Tapi kalau diriwayatkan oleh Muslim sudah cukup. Nah, yang sekarang yang ketiga, orang yang junub mau makan, mau minum, mau tidur, dan mau mengulang jima, mau mengulang persetubuhan, dia dianjurkan untuk berwudu. Hadisnya adalah hadis dari Aisyah. Dia berkata, "Kana Nabi idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-shalah." Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, juga oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan oleh Imam Nasai. Kata Aisyah, dulu Nabi apabila beliau dalam kondisi junub dan beliau hendak makan atau hendak tidur, maka beliau berwudu terlebih dahulu seperti wudu beliau untuk sholat. Jelas ya berarti ini ya. Hadis yang kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda." Apabila salah seorang kalian menyetubuhi istrinya, thumma arada an ya'ud, lalu dia hendak mengulanginya lagi, untuk babak-babak yang berikutnya, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu terlebih dahulu supaya nambah. Bagaimana derajat hadisnya? Sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan oleh Imam Nasai rahimahullah taala. Nah, ini dia yang dibilang. Jadi sangat jelas sekali. Baik, ada pertanyaan dari ibu ya? Dari ibu. Nanti biar ibu aja. Tapi dia buat esok. Dia berarti buat suaminya nanti. Buat suaminya atau buat anak laki-lakinya. Jenggot dia sebenarnya bukan buat ibu ya. Meski ibu jenggot dia. Jenggotnya yes, jilbabnya apa namanya? Isbalnya ngangkat nanti. Nah, sampai suara. Bismillah Ustaz.
Bolehkah kita berwudu? Bolehkah berwudu dengan sebotol aqua dengan cara airnya diusapkan ke anggota wudu dan waktu umur airnya dikurangi? Karena keadaan darurat. Misalnya baru sholat di masjid yang keadaan penuh, susah untuk keluar masjid untuk ambil air wudu di tempat itu, sementara sholat jamaah akan segera dimulai. Atau dalam keadaan orang yang berdesak-desakan, baru sholat di masjid yang keadaannya penuh, susah untuk keluar masjid untuk ambil air wudu. Yang tidak perlu ambil air wudu kalau masih dalam keadaan suci, atau dalam keadaan orang yang berdesak-desakan, yang tidak perlu berwudu kalau masih dalam keadaan suci. Maksudnya di sini batal kan ya, batal dalam kondisi darurat. Tetap harus keluar Ustaz, tapi jamaah sudah segera dimulai. Malah tidak boleh berjamaah bagi orang dalam kondisi sudah batal. Harus dulu walaupun tidak mendapatkan jamaah dari awal. Kalau bahasa Indonesia, orang yang kebelet saja dia boleh meninggalkan jamaah. Apakah dia harus tahan di kebeletnya? Jadi sudah benar-benar kebelet pipis atau kebelet naik. Kan darurat nih. Imam sudah takbiratul ihram Allahu Akbar. Dia maksain sholat atau dia buang hajat dulu? Ini darurat nih. Dia maksain sholat karena imam sudah mulai, atau dia batalin untuk buang air dulu? Buang air biar sholatnya khusyuk, atau sholat itu biar buang airnya khusyuk? Maka tidak ada darurat dalam hal ini, karena air ada dan jamaah masih bisa dikejar. Sampai nih, sampai pun kita ketinggalan jamaah karena kebutuhan kita berwudu, kita tidaklah berdosa. Kita tetap mendapatkan pahala jamaah dengan niat saleh kita. Itu enaknya orang yang sudah berada di masjid terus batal nggak dapat jamaah, tetap akan ditulis pahala berjamaah. Nah, terus kalau untuk tawaf bagaimana? Kita sudah jelaskan kemarin. Sudah jelaskan atau belum kemarin? Sudah. Boleh atau tidak kita bertawaf? Boleh. Kalau kita batal jalan, lanjutkan. Kalau kita berwudu, monggo. Tapi dengan kondisi kalau tidak lagi ramai ketika di dalam bulan Ramadan atau bulan Safar, monggo. Tapi kalau pas di bulan Ramadan yang umroh di sana itu seperti musim haji, kita keluar repot. Keluar dari wudunya bukan keluar dari masjid langsung dapat tempat wudu, tidak. Jauh lalu masuk ke bawah bunker, ke bawah tanah. Jauh, jangan dikira ada jauh. Kecuali kalau tempat wudu yang di depan masjid itu bukan ada peraturan yang berjuta bagi minum air zam-zam, maka boleh kita berwudu. Sampai pakai alat boleh tak? Boleh. Sampai kita minum monggo. Buang saya. Tapi ingat, kalau diusap pada anggota wudu yang harus dibasuh tidak boleh. Karena kan dalam anggota wudu ada anggota yang dibasuh atau dicuci dan ada anggota yang diusap. Anggota yang diusap itu cuma kepala, wajah, tangan sampai siku dan kaki itu harus dicuci atau dibasuh. Yang maksud perbedaan antara diusap itu pakai sedikit air yang menempel di tangan itu kita usapkan. Tapi kalau membasuh itu butuh ada aliran air. Jadi kita alirkan seperti itu. Kita alirkan air itu seperti itu. Nanti baru kita usapkan. Ini yang dinamakan dengan mencuci. Kalau cuma malah ada orang Indonesia memang agak aneh-aneh pakai semprotan wudhunya. Darurat katanya darurat.
Kalau dia semprotkan ke tangannya dulu, lalu ada kurang air, lalu dia alirkan ke wajahnya, dia. Lalu kalau semprotkan pisah-pisah, itu buat menghadapi panas panas. Ada kipasnya. Jadi teman saya itu punya mobil brodol. Mobil brodol itu yang berputaran itu. Kan mesinnya itu ada di bawah kursi ya. Mesinnya itu ada di bawah kursi. Panasnya benar-benar panas. Nah, model-model Zebra itu. Nah, bawah mesinnya kan di bawah itu. Panasnya benar-benar dari itu udah ada AC. Jadi modelnya kalau pakai kipas angin kecil, nanti setiap saat disemprotin air, jadi kayak AC. Nah itu kayak gitu. Ya, jadi benar-benar harus ada aliran karena wudhu itu terbagi menjadi dua, usap dan cuci. Nah,